Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga juga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Raudatul Jannah Bapak Sudiarnoto beserta jajarannya, kemudian juga para ustadz yang saya hormati, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita atau tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang pembagian waktu beribadah di bulan suci Ramadan. Belum puasa Pak ya? Belum. Pak Haji Mukti udah puasa? Oh belum. Kalau puasa belakangan, lebaran duluan maunya. Jadi hadirin rahimakumullah, sebelum saya buka, saya kemarin pernah berjanji sama Ketua DKM dan pengurus bahwa hari Kamis kemarin seharusnya ada mu'alaf, ada yang mau masuk Islam di Masjid Raudatul Jannah. Tapi ternyata ini agak ribet Pak. Kenapa ribet? Karena yang mau masuk Islam ini pendeta dari Poso, dan beliau ini adalah bendaharanya Dewan Gereja di Poso. Ya, ini bawaannya Ustadz Ahmad Kainama, tahu Pak ya? Ustadz Ahmad Kainama, kebetulan yang hubungi kami adalah asistennya Ustadz Ahmad Kainama. Cari masjid untuk masuk Islam. Saya arahkan ke MRJ, saya sudah Sherlock dan lain sebagainya. Tapi ternyata karena dia ini bendahara Dewan Gereja, ketika tahu orang gereja ini dia mau masuk Islam, dikejar Pak. Kemudian dikejar, dia lari dulu ke Batam. Sampai di Batam pun diikutin. Sampai Dewan Gereja ini nyewa intel atau polisi. Kemudian di Batam pendeta ini telepon lagi ke Ustadz Ahmad Kainama, minta bantuan supaya bisa keluar dari Batam. Dan akhirnya Ustadz Ahmad Kainama karena kenal dengan salah satu komisaris besar di Polda, Kombes, ya, minta bantuan. Sampai sekarang kelihatannya belum keluar dari Batam Pak. Karena dia juga tahu aliran dananya, yang pendeta yang bilang 300 ayat Al-Quran mau dihapus, siapa itu? Siapa pendeta Saifuddin ya, itu dia. Dia tahu alirannya di situ juga, makanya ditahan Pak sampai sekarang. Kalau seandainya memang MRJ dapat dia, alhamdulillah Pak, ini sejarah besar. Dan kita kalau bisa memang MRJ lah yang menjadi saksi sejarahnya. Dan dia ini sekarang posisinya saya belum tahu di mana. Dia bersama 2 anak perempuannya dan 1 istri. Jadi 4 orang nanti rencana yang mau masuk Islam. Nah, tapi ini memang perjuangannya berat gitulah. Orang memperjuangkan akidah Pak ya. Dikejar sana, dikejar sini dan lain sebagainya. Ya. Jadi insya Allah nanti kalau memang sudah dapat kabar, kita rencananya memang memasukkan Islam tersebut, pendeta tersebut sebelum datangnya bulan suci Ramadan, biar ibadah di bulan Ramadannya agak lebih nyaman, lebih tenang. Tapi ternyata memang Allah berkehendak lain. Dan mudah-mudahan nanti kalau seandainya sudah dapat kabar lagi dari Ustadz Ahmad Kainama, insya Allah kita arahkan ke Masjid Raudatul Jannah. Baik hadirin rahimakumullah, ayat yang menjelaskan tentang puasa di bulan suci Ramadan adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, ayat ini walaupun isinya memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan,
Tapi ayat ini tidak turun di bulan Ramadan. Biasanya Pak, asbabun nuzul ayat itu turun ketika kejadian sesuatu itu terjadi. Tapi ayat ini tidak diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriyah, di hari Senin di bulan Sya'ban. Kenapa kok Allah turunkan ayat ini di bulan Sya'ban bukan di bulan Ramadan? Karena Allah menginginkan agar hamba-hambanya itu melakukan persiapan untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan minimal 1 bulan sebelumnya, kata Allah. Gitu Pak. Jadi sunnah bagi umat Nabi Muhammad untuk mempersiapkan diri menghadapi datangnya bulan suci Ramadan Pak, minimal 1 bulan sebelumnya persiapan. Seperti tentara yang ingin dikirim ke medan pertempuran Pak, seperti tentara yang ingin dikirim ke medan peperangan. Sebelum dia dikirim ke medan peperangan, ke medan pertempuran, otomatis mereka harus berlatih dulu. Gimana caranya nembak, betul Pak? Cara pakai AK-47, cara melawan mematahkan strategi lawan dan lain sebagainya. Dilatih dulu Pak. Sehingga ketika dia masuk ke medan peperangan, medan pertempuran udah nggak canggung lagi, nggak kagok lagi. Ya. Itu yang diinginkan Allah. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, kata Sayyidina Ali bilang begini, Rajab adalah bulan bercocok tanam, Sya'ban bulan menyirami tanaman, dan Ramadan bulan panen apa yang telah kita tanam. Jadi bukan pas di bulan Ramadan baru latihan nembak, istilahnya bukan pas di medan pertempuran baru latihan nembak. Yang ada bukan nembak tapi ketembak. Gitu Pak. Bukan pas di bulan Ramadan kita baru latihan qiyamul lail, teler Pak. Nanti 1 juz qiyamul lail, pas di bulan Ramadan kita, waduh, kok 1 juz lama. Karena kenapa? Karena kita nggak pernah latihan sebelumnya. Bukan pas di bulan Ramadan kita baru belajar tadarus. Bukan pas di bulan Ramadan baru belajar sedekah. Karena banyak nanti orang kaya dadakan Pak di bulan Ramadan. Ketika Ramadan datang apa? Wow, sedekahnya luar biasa. Tapi di bulan Ramadan, jadi hadirin rahimakumullah, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Ramadan kita ini nanti terasa nyaman kita jalanin, hadirin rahimakumullah. Istilah orang Jakarta bilang, para petani sedang bersalaman, bunga indah di tengah taman. Bila hati ini penuh dengan iman, Ramadan akan terasa nyaman. Wah, saya jadi biar gak ngantuk. Jadi hadirin rahimakumullah, puasa itu adalah dalam bahasa Arab kita sebut dengan asyam atau as-saum. Ya, betul Pak. Asyam atau as-saum, hadirin rahimakumullah, itu dalam bahasa artinya adalah al-imsak. Jadi imsak itu nama lain daripada puasa. Sekarang orang banyak salah tafsir, disangka imsak itu adalah apa? Padahal imsak adalah nama lain dari puasa. Saya mau tanya sekarang, ini jadwal sekarang banyak, jadwal apa namanya, jadwal imsakiyah. Kalau subuhnya jam 4.30, imsaknya jam berapa Pak Gano? 4.20. Kalau subuhnya jam 4.30, imsaknya Pak jam 4.30. Karena kan dalam bahasa itu imsak artinya adalah asyam atau saum, dan imsak itu nama lain daripada puasa. Pak. Kalau 10 menit sebelum subuh itu namanya tanbihun. Tanbihun artinya peringatan. Jadi sekarang saya mau tanya Pak Ganu, kalau pas azan subuh kita lagi kesiangan Pak makan sahur, tiba-tiba azan, makanan udah tanggung ada di mulut, dibuang apa ditelan? Telan Pak Ganu. Saya mau tanya, kalau ditelan masih ada di piring setengah lagi gimana tuh? Ada azan Pak Ganu. Kalau Pak Ganu mah dibuang, kenapa mau azan dia? Dibuang apa ditelan Pak? Ditelan. Kalau ditelan batal puasanya.
dibuang. Iya, dibuang, harus dibuang, nggak bisa karena udah masuk waktu fajar. Ya, sudah masuk waktu subuh. Nanti saya jelasin apa aja ibadah yang dilakukan di bulan puasa. Jadi hadirin rahimakumullah, sekarang banyak orang yang salah pengertian begitu. Jadi kalau Bapak ada jadwal imsakiyah itu misalkan jam 4.30, imsak jam 4.20, masih boleh ngerokok nggak jam 4.21? Boleh. Masih, Pak. Ya, masih boleh karena itu puasanya pas azan subuh baru kita berhenti. Itu namanya imsak atau asyam atau as-saum, nama lain daripada puasa. Jadi hadirin rahimakumullah, pembagian ibadah nih biar kita catat Pak, biar kita ingat, pembagian ibadah di bulan Ramadan itu dibagi 3 waktu. Pertama, pembagiannya ada di waktu malam. Kapan mulainya? Dari mulai ba'da isya sampai dengan menjelang waktu sahar. Yang kedua, dari mulai waktu sahar, ini waktu isya Pak, sampai menjelang waktu sahar. Yang kedua, ibadahnya dari mulai sahar sampai dengan menjelang waktu subuh. Kapan waktu sahar itu? Sekitar 20 sampai 30 menit sebelum datangnya waktu subuh. Nanti apa yang harus dilakukan di waktu sahar saya jelasin. Kemudian ibadah di waktu siang. Ibadah di waktu siang dari mulai subuh sampai dengan maghrib menjelang isya. 3 waktu baik, ibadah malam, sahar, dan ibadah siang. Saya jelasin dulu ibadah malam. Apa itu ibadah malam? Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam di waktu malam, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Di bulan Ramadan ya, Pak. Allah pakai bahasanya bukan bahasa present tense dalam bahasa Inggris, tapi past tense. Kalau past tense itu apa Pak Aldin? Yang lah lampau. Ghufira lahu. Kalau kita qiyam dengan ihtisab dan iman, diampuni dosanya oleh Allah. Telah diampuni Pak dosanya. Itu ibadah malam. Sekarang hadirin rahimakumullah, qiyam itu menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan dibagi 2. Yang pertama disebut dengan qiyamul lail, salat qiyamul lail. Kapan salat qiyamul lail? Salat qiyamul lail hadirin rahimakumullah waktunya adalah dari mulai ba'da isya sampai dengan kita menjelang subuh, tapi nggak pakai tidur dulu. Sebut qiyamul lail. Jadi kalau nama tarawih itu bukan tarawih sebenarnya, itu namanya qiyamul lail. Kalau Bapak jaga shift malam yang security dan lain sebagainya, nggak sempat tidur habis isya tapi mau sholat jam 2, itu namanya qiyamul lail. Mana dalilnya? Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah, wahai orang-orang yang berselimut, laksanakan salat qiyamul lail, kata Allah, kecuali sedikit sekali orang yang melaksanakan salat qiyamul lail. Ini kata Allah. Nisfahu, boleh setengah waktu. Kapan? Dari mulai isya sampai dengan jam 12. Karena itu setengah malam. Ya Pak. Awin kus, atau boleh dikurangin. Kata Allah, jam 10, jam 11, boleh juga waktunya. Itu disebut dengan qiyamul lail, tapi tanpa tidur dulu. Auzid, kata Allah, atau boleh ditambahin. Jam 12 lewat juga boleh, kata Allah. Itu juga disebut dengan qiyamul lail. Biasanya perawat ya Pak, di rumah sakit, security, nggak sempat tidur Pak, tapi mau sholat. Kadang, aduh saya nggak tidur nih, jadi nggak bisa sholat tahajud. Enggak, tetap bisa Pak, tapi namanya sholatnya qiyamul lail. Dan termasuk sholat tarawih itu disebut dengan qiyamul lail. Lantas sholat ba'da isya, tapi kita tidur dulu, itu disebut sholat tahajud. Nah, pakai tidur dulu Pak. Jadi kalau Bapak sholat di bulan Ramadan ba'da isya sholat tarawih, kemudian jam 10 tidur sampai jam 2, jam 2 bangun lagi, itu namanya disebut dengan sholat tahajud. Boleh nggak? Boleh. Karena kan ada orang yang berprinsip Pak, kalau udah tarawih nggak boleh sholat tahajud. Yang nggak boleh itu sholat witir 2 kali.
Kalau udah witir, kata Rabi, la witroni fil lail, tidak ada salat witir dalam satu malam. Jadi kalau bapak habis taraweh sudah salat witir, maka nanti malam bangun salat tahajud nggak perlu pakai witir lagi. Itu yang nggak boleh salat witirnya, bukan salat tahajudnya. Mana dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, dan dari sebagian malam salat tahajudlah kalian. Ya. Untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai ibadah tambahan, dan mudah-mudahan kalian ditempatkan sebagai orang-orang yang terpuji, termasuk golongan orang-orang yang terpuji. Itu Pak. Ngerti Pak jadinya ya? Salat qiyamul lail dan salat tahajud. Sekarang berapa rakaat salat qiyamul lail? Dalil secara umum hadir rahimakumullah, salat qiyamul lail itu enggak ada rakaatnya. Artinya enggak ditentukan berapa rakaatnya. Mana dalilnya? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi nanti Pak Rasul ada salat malamnya nggak 2 rakaat, nanti ada saya jelasin. Kata Rasul, dalil secara umum salat 2 rakaat itu salat qiyamul lail itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa idza khasyiya ahadakumul fajr, apabila kamu kesiangan tiba-tiba mau salat tahajud, udah dekat lagi subuh, kata Rasul, maka salatlah. Dan kata Rasul, fa idza khasyiya ahadakumul fajr falyutir rak'atan wahidah. Salat witir enggak usah banyak-banyak, 1 rakaat aja, kata Rasul. Takut nanti datang azan subuh kalau kesiangan. Itu Pak. Jadi intinya salat qiyamul lail itu enggak ada berapa rakaatnya. Tapi hadir rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini Pak, apa namanya, istri yang paling pintar, cerdas otaknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah sekitar 2210 hadis. Termasuk salah satu di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, istrinya Nabi. Kata Siti Aisyah, selama Rasul berada di rumahku, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, Rasul enggak pernah salat qiyamul lail lewat dari 11 rakaat. Apa? Selama di rumah Aisyah, kata Siti Aisyah, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tapi kata Siti Aisyah, Rasul salat qiyamul lailnya kalau di rumahku kayak sistem Barcelona pertahanan Pak. Apa salatnya? Sistemnya 4-4-3. Barcelona itu Pak. 4-4-3 Pak. 4 rakaat salam. Saya mau tanya, Bapak kalau salat tarawih ada Pak yang 4 rakaat salam langsung. Saya mau tanya cara salatnya gimana? Kalau salat tarawih jamaah 4 rakaat sekali salam. Ada tahiyat awal nggak? Nggak ada. Bacanya harus dizaharkan nggak? Dikeraskan nggak semuanya? Dikeraskan. Nah, selama di rumah Aisyah Pak, Rasul salat qiyamul lailnya 4-4-3, witirnya langsung 3 di rumah Aisyah. Tapi istri Nabi bukan hanya Aisyah, kata Ibnu Abbas, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kata Ibnu Abbas, Rasul selama berada di rumah bibiku, siapa bibinya? Siti Maimunah binti Al-Haris, istrinya Nabi. Selama berada di rumah bibiku Maimunah binti Al-Haris, Rasul salatnya bukan 11, tapi Rasul salatnya 13 rakaat. Dan Rasul selama di rumah bibiku Maimunah salatnya bukan 4-4-3 tapi 2-2-2-2-2-1. Apa? 2-2-2-2-1. Witirnya tetap 3 atau witirnya tetap 1. Atau ada ulama yang bilang salat yang pertama itu salatnya sebenarnya tetap 11, cuma salat 2 rakaat yang pertama itu disebut salat pembuka. Ya, Pak. Jadi sistemnya 2-2-2-2-1. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, dan hadis ini Pak dikuatkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Ubay bin Ka'ab. Apa kata Umar bin Khattab?
Aku pernah melihat Rasul salat qiyamul lail di Masjid Nabawi. Aku lihat kadang Rasul salatnya 20 rakaat, kata Umar. Aku lihat kadang Rasul salat qiyamul lailnya 36 rakaat. Aku juga pernah lihat Rasul salat qiyamul lail di Masjid Nabawi 40 rakaat. Jadi baik yang 11, baik yang 23, yang 36, semuanya ada dalilnya. Yang enggak ada dalilnya, yang enggak sholat. Ada dalilnya, Pak. Ya. Saya pernah ngisi di satu masjid di daerah Keramat Jati, pinggir jalan. Pinggir jalan dekat rumah sakit Polri. Itu sholatnya 4-4-3. Padahal orang Betawi, tapi sholatnya 4-4-3. Nah, jadi hadir rahimakumullah, bukan masalah ini 11 rakaat, ini bukan 23 rakaat, tapi semuanya itu ada dalilnya, cuma keinginan kita aja. Betul, Pak? Semuanya ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya itu dia tadi, karena dia udah nggak, di sini nggak mau, itu 11 rakaat, ini 23 rakaat, akhirnya nggak sholat. Boleh nggak sholat di rumah? Ya boleh, namanya sholat sunnah. Nah, jadi hadir rahimakumullah, itulah salat qiyamul lailnya Rasul. Sekarang kita bicara tentang sifat salatnya Nabi. Sifat salatnya Nabi yang pertama, Pak, disebut dengan tarawih. Jadi tarawih ini bukan nama salat, tapi nama sifat salatnya Nabi. Asal katanya dari roha yaruhu. Apa artinya? Istirahat, atau juga tenang, tidak terburu-buru. Itu yang disebut dengan tarawih. Ini santai sifat sholatnya Nabi, Pak. Mohon maaf kalau seandainya di MRJ ini kan tarawih artinya istirahat, Pak. Artinya itu sebenarnya istirahat, tenang, tidak terburu-buru. Mohon maaf kalau seandainya di MRJ ini sholat 4 rakaat salam, ya artinya 2 rakaat selesai, terus istirahat dulu. Di depan Pak Ganu nyiapin kopi, Kang Sobur nyiapin snack, boleh nggak, Pak? Boleh, namanya sholat santai. Tapi jangan habis kopi ngabur lagi, masih ada lagi sholatnya. Gitu, Pak, namanya sholat santai, banyak istirahatnya. Jadi kalau Bapak pernah lihat sholat yang viral 23 rakaat 7 menit 10 menit, betul, Pak? Di mana tuh? Itu namanya bukan tarawih, keluar dari konteks artinya, Pak. Nanti, Pak, di akhirat begini, Pak, ini dalam satu hadis, ada orang bawa amalan sholat di hadapan Allah, ya, dibawa, Pak, amalan sholatnya di hadapan Allah. Kemudian sholatnya itu, Pak, diterima sama Allah, diterima. Tapi kata Rasul, nanti sholatnya itu dilipat sama Allah seperti Allah melipat kain kotor yang sudah usang. Kalau saya berpikiran itu kayaknya seperti kain ibu-ibu di dapur, Pak. Kalau orang Betawi bilang topok, betul ya? Lap, betul nggak? Itu kan kainnya udah hitam, bau minyak apa itu. Nanti, Pak, di akhirat kata Rasul ada orang bawa amalan sholat, kemudian sholatnya diterima sama Allah, kemudian Allah lipat sholatnya, Pak. Setelah dilipat sama Allah, kemudian dilemparkan ke muka orang tersebut. Nih sholat ente, gitu. Diterima tapi ditolak sama Allah, dilemparin lagi, Pak. Itu di akhirat. Jadi hadir rahimakumullah, seperti apa sholatnya? Itu, Pak, yang tadi 7 menit, 23 rakaat 7 menit. Bapak yang punya kena penyakit, bukan apa namanya, osteoporosis lah, ambruk langsung itu, Pak, betul nggak? Wah, saya nggak habis pikir, Pak, 23 rakaat itu 7 menit, insyaallah. Jadi hadir rahimakumullah, Rasul memang selama hidupnya cuma 3 kali sholat tarawih di dalam masjid. Selebihnya Rasul sholat sendiri, karena Rasul khawatir sholat tarawih itu apa? Diwajibkan. Tapi hadirin rahimakumullah, di zaman Umar bin Khattab, karena Umar lihat di Masjid Nabawi itu banyak orang sholat masing-masing sendiri-sendiri, akhirnya Umar berinisiatif mengumpulkan seluruh sahabatnya dan sholat dalam satu imam di dalam masjid. Dan imam sholat tarawih yang pertama kali dan yang menjadi imam sholat tarawih pertama kali adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi imam sholat tarawih. Dan tidak ada pertentangan, Pak. Sahabat nggak ada, jangan Umar, nggak ada. Semuanya sepakat, semuanya setuju. Dan akhirnya hadirin rahimakumullah,
penduduk Mekah juga tetap melakukan sholat tarawih 20 rakaat plus 3, tiganya witir. Tapi penduduk Mekah, hadirin rahimakumullah, setiap 4 rakaat 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, mereka istirahat. Penduduk Mekah, coba istirahatnya mau tahu mengapain? Ada yang tahu, Pak? Ngopi. Oh, bukan ngopi, kan ngerokok. Istirahatnya dari sholat tarawih setelah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, mereka tawaf 7 putaran. Coba. Mereka sebut istirahat karena istirahat dari sholat. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menulis begini: istirahat dari setiap selesainya 4 rakaat, inilah yang dikenal dengan istilah tarwihah. Tarwihah artinya adalah istirahat. Satu. Cuma karena Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang karena banyaknya istirahat, 20 rakaat kan, Pak? Banyaknya istirahat, maka jadi jamak, bukan tarwihah, tarawih. Istirahat dari setiap salat sunnah qiyamul lail. Makanya sampai sekarang disebut dengan salat tarawih. Dan istirahatnya penduduk Mekah bukan santai, bukan ngopi, bukan makan snack, apa istilahnya coffee break apa segala macam, bukan, Pak. Nggak ada zaman dulu coffee break. Tapi tawaf 7 putaran. Dan Imam Malik, di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik waktu itu tinggalnya di Madinah, Pak. Lihat penduduk Mekah kok setiap habis 4 rakaat mutarin Ka'bah tawaf, setiap 4 rakaat tawaf, setiap 4 rakaat tawaf. Imam Malik ngiri. Karena Imam Malik ketika itu tinggalnya di Madinah. Kata Imam Malik, kita lihat tuh penduduk Mekah sholatnya 23 rakaat, tapi dia bisa tawaf setiap 4 rakaat. Maka mulai detik ini, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kita rubah sholatnya bukan 23, tapi penduduk Madinah sholatnya 36 rakaat di zaman Imam Malik. Coba. Ngiri. Kalau kita bukan ngiri sama yang banyak, tapi ngiri sama yang bukan jamaah MRJ, Pak. Di masjid lain banyak kayak begitu, tapi biasanya orangnya pindahan dari MRJ. Ngirinya bukan sama yang banyak rakaatnya, tapi ngiri sama yang sedikit. Ngirinya bukan sama yang bacaan Al-Qur'annya lama, tapi ngirinya sama yang bacaan Al-Qur'annya cepet. Saya mau bilang rugi, tapi kata Gus Baha nggak boleh. Ustadz itu bilang rugi kalau orang di bulan Ramadan, kesian, kata Gus Baha, ya. Yang security, yang apa, yang tagak malam. Tapi kalau saya bilang benar-benar rugi, Pak. Nanti ntar malam kayaknya saya lagi kultum tuh ya. Nanti saya bicarain, Pak, tentang keutamaan Ramadan nanti malam. Karena memang dikasih temanya begitu sama panitia, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ya, di zaman Imam Malik rahimahullahu taala, jadi salat berapa ya, salat tarawihnya penduduk Madinah 36 rakaat. Coba. Hebat, luar biasa. Kemudian hadirin rahimakumullah, itu sifat Rasul yang pertama ketika melaksanakan qiyamul lail, artinya tenang, santai, tidak terburu-buru, maka disebut dengan tarawih. Sifat Rasul yang kedua melaksanakan salat qiyamul lail adalah memperbanyak bacaan ayat. Coba. Sifat salatnya qiyamul lail Rasul memperbanyak bacaan ayat. Berapa ayat yang dibaca? Kata Rasul, bacalah ayat yang paling ringan, tapi jangan pernah dibandingin ringannya Rasul sama ringannya kita. Betul nggak? Nah, kata Rasul, paling ringan aku membaca di setiap rakaat itu 100 ayat qiyamul lail. Itu paling ringan kata Rasul. Makanya kakinya sampai apa, Pak Ganu? Bengkak-bengkak. Sama jamaah MRJ juga bengkak-bengkak. Ya. Habis main bulu tangkis. Itu pas sifat salatnya Rasul, banyak baca ayat. Ya. Jadi Bapak kalau punya hafalan, misalkan qiyamul lail sendiri, tahajud sendiri di rumah, yang paling panjang yang Bapak hafal. Tapi saya yang paling panjang cuma Alhaakumut Takasur saja, ya. Gimana lagi?
Jadi Pak Rasul Pak pernah sholat qiyamul lail di Masjid Nabawi sendiri. Tiba-tiba ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud lihat Rasul lagi sholat qiyamul lail. Abdullah bin Mas'ud sholat qiyamul lail bersama Rasul Pak malam hari. Kemudian Rasul baca di rakaat pertama surah Al-Baqarah sampai 100 ayat. Kata Abdullah bin Mas'ud, biasanya Rasul ini 100 ayat bacanya. Nah kayaknya ruku nih, kata Abdullah bin Mas'ud Pak. Tiba-tiba 100 ayat lewat. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, paling Al-Baqarah selesai nih ruku. Setelah Al-Baqarah selesai berapa ayat Al-Baqarah? 280 ke atas. Ya. Kemudian Rasul lanjut lagi surah Al-Imran. Kata Abdullah bin Mas'ud, aduh Al-Imran lagi. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, mungkin Al-Imran cuma 100 ayat. Rasul ruku lagi nih. Ternyata enggak Pak, Al-Imran sampai selesai. Berapa Al-Imran? 200 ayat. Selesai baca. Kata Abdullah bin Mas'ud, wah, ruku nih kayaknya Rasul nih. Lanjut lagi surah An-Nisa. An-Nisa 176 ayat. Kata Abdullah bin Mas'ud, waduh, kayaknya ruku. Bener Rasul ruku. Kira-kira berapa tuh? Al-Baqarah 2 juz setengah. Al-Imran berapa? 1 juz setengah kalau nggak salah ya. Kemudian dilanjut lagi An-Nisa 5 juz Pak, 1 rakaat. Masya. Pantas kakinya bengkak-bengkak, betul nggak Pak? Besoknya Abdullah bin Mas'ud nggak ikut lagi. Pak, saya kasih tahu Pak, sahabat itu Pak kalau nggak ikut sama Nabi bukan berarti sahabat nggak kuat. Orang perang Badar aja puasa kok, betul nggak? Perang Badar itu Pak sahabat lagi puasa. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ditanya, kenapa kamu nggak ikut lagi sholat bersama Rasul? Aku cuma nggak tenang aja. Kenapa kamu nggak tenang? Aku suka ngira-ngira ini kapan kira-kira Rasul ruku. Gitu. Abdullah bin Mas'ud. Sama kayak gitu Pak. Ya, sahabat itu sebenarnya sama. Kapan nih kira-kira Rasul ruku? Kapan nih kira-kira Rasul ruku? Cuma menebak-nebak doang. Itu nggak tenang kata Abdullah bin Mas'ud. Bukannya nggak kuat Pak. Nah itu dia sholat qiyamul lailnya Rasul. Jadi memperbanyak baca ayat Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga Pak, sifat sholat qiyamul lailnya Rasul adalah ihtisab. Tadi kan man qoma ramadana imanan wahtisaban. Sifat sholatnya Rasul yang ketiga hadir rahimakumullah adalah ihtisab. Ihtisab itu Pak bermuhasabah. Artinya apa? Sholat sambil mengoreksi kesalahan kita, sambil mengoreksi dosa-dosa kita. Makanya Rasul kalau sholat qiyamul lail sering nangis. Sahabat kalau sholat qiyamul lail Pak sering nangis Pak, karena ingat dengan dosa-dosa. Kagak nu sama kan kalau sholat tahajud suka nangis ya. Ingat utang tapi utang kagak beres-beres. Kata Rasul Pak, kalau kamu kagak bisa nangis, ini Rasul Pak, bukan saya yang bilang. Kata Rasul, kalau kamu kagak bisa nangis, maka pura-puralah kamu menangis di hadapan Allah. Nggak bisa nangis nih Pak, kita lagi sholat qiyamul lail. Kata Rasul, pura-puralah kamu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Umar bin Khattab Pak pernah menangis dalam sholat qiyamul lail Pak. Sholatnya dari mulai ba'da isya sampai dengan menjelang subuh. Tuh Pak. Sholatnya bukan 20 rakaat, sholatnya bukan 11 rakaat, tapi mau ngasih tahu aja kalau saya butuh tisu. Tapi sholatnya Umar bin Khattab Pak cuma 2 rakaat. Dari mulai ba'da isya sampai dengan menjelang subuh. Surah apa yang dibaca oleh Umar bin Khattab? Surah At-Tur. Sampai ke ayat ke-7, maka Umar bin Khattab nangis Pak. Apa ayat ke-7? Kata di dalam Al-Quran disebutkan inna adzaba rabbika lawaqi'. Itu surah At-Tur. Itu Umar bin Khattab nangis gak berhenti Pak sampai subuh. Apa artinya? Sesungguhnya siksaan atau azab Tuhanmu pasti terjadi gitu. Nangis Pak gak berhenti-berhenti itu Umar bin Khattab. Dan tangisannya itu Pak membuat Umar bin Khattab terus menerus sakit. Dan akhirnya Umar bin Khattab meninggal dunia. Walaupun Umar bin Khattab meninggal dunia dibunuh, tapi membuat tubuhnya jadi lemes Pak. Itu asbab dia menangis, karena inna adzaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Padahal Umar salah satu sahabat yang dijamin pasti masuk surga. Tapi nangis dari mulai isya sampai subuh. Kita surga aja belum
Hah? Kita surga aja belum ini, Pak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Pak, beliau pernah ngomong begini. Saya udah jelasin belum? Saya udah jelasin kalau nggak salah. Ya, kata Abu Bakar Siddiq, kalau seandainya aku masuk surga, kemudian kaki kananku baru masuk surga, kaki kiriku masih di luar surga, kata Abu Bakar Siddiq, aku khawatir aku tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Pak. Kaki kanannya udah di surga, kata Abu Bakar, tapi kaki kirinya belum menginjak surga. Aku khawatir justru aku tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sahabat yang pasti dijamin masuk surga. Itu, Pak. Jadi hadirin rahimakumullah, mengoreksi diri dalam qiyamul lail. Bapak yang umurnya udah 60-50 tahun, qiyamul lailnya sering nangis ya, Pak? Hah? Jarang, Ustadz, ya kan? Nangis, Pak, kata Rasul, pura-puralah kalian menangis, ya. Kata istilah orang Jakarta bilang, buah sukun, buah markisa, hewan landak di dalam dupa. 40 tahun kita berpuasa, tapi kita tidak bisa mendapatkan apa-apa, Bapak. Ada orang yang qiyamul lail 40 tahun, ada orang yang 40 tahun melaksanakan puasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ihtisab, mengoreksi diri atas setiap dosa yang kita lakukan. Itu sifatnya, Pak. Yang pertama apa tadi? Tarawih. Yang kedua, memperbanyak membaca ayat. Yang ketiga, mengoreksi diri atas setiap dosa yang kita lakukan. Itu sifat sholatnya Rasul. Kemudian hadirin rahimakumullah, itu waktu yang pertama ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ibadah malam dari mulai Isya sampai dengan waktu sahar. Sekarang waktu yang kedua, dari mulai sahar sampai dengan menjelang waktu subuh. Kapan waktunya? Sekitar 20 sampai 30 menit. Coba. Ya, karena hadirin rahimakumullah, sahar itu adalah waktu yang sangat singkat. Dan sahar dinamakan sahar, hadirin rahimakumullah, mohon maaf, dan semua aktivitas yang dilakukan di waktu sahar itu disebut dengan sahur. Waktunya sahar. Kayak kita ini isyraq, nama waktunya suruk, sholatnya sholat isyraq. Waktunya waktu sahar, tapi kegiatan di dalam waktu sahar itu disebut dengan sahur. Kenapa disebut dengan sahar, hadir rahimakumullah? Kenapa disebut dengan sahur kegiatannya? Karena ia berada di waktu sahar. Sahar itu, Pak, satu kata dengan kata sihir. Sama, Pak, hurufnya sama. Sin, ha kecil, dan ro. Sahar juga begitu, sin, ha kecil, dan ro. Itu satu akar kata, Pak. Artinya sihir apa? Sihir itu artinya memperdaya. Dan sahar itu dinamakan sahar karena memang memperdaya. Memperdaya apa? Karena orang banyak ngira waktu itu masih malam, padahal sudah menjelang waktu subuh. Ya, makanya disebut dengan waktu sahar. Dan apa yang harus dilakukan di waktu sahar? Yang pertama, makan sahur. Kalau bapak makan sahur jam 2, itu disebut bukan sahur, nggak dapat pahala dan tidak mendapat keberkahan. Kata Rasul, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau bapak merasa kuat, saya nanti sahur aja jam 11 sebelum tidur, nggak bisa, Pak, nggak bisa itu, ya. Karena yang membedakan puasanya umat Nabi dengan puasa umat-umat sebelumnya itu adalah makan sahur. Ibu boleh bangun jam 3, Bu, masak dulu. Ibu boleh bangun jam 2, masak dulu. Tapi nanti anak-anak sama bapak dibangunnya pas 30 menit atau 40 menit sebelum waktu subuh. Baru mulai makan sahur. Ya, Pak. Makan sahur berapa lama? Paling lama 20 menit. Masih ada 10 menit. Ini yang sering dilupain, Pak. Padahal dalilnya jelas dari Allah. Ya, masih ada 10 menit, Pak, habis makan sahur. Ya, karena di dalam makan sahur tadi itu ada keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu bukan habis makan kenyang. Berkah itu bukan habis makan nikmat. Berkah itu hadir rahimakumullah, bukan habis makan itu tenang, santai dan lain sebagainya. Itu bukan berkah. Yang disebut dengan berkah, kata Nabi Muhammad SAW, dan ulama mengatakan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makan sahur udah selesai, Pak. Anggaplah makan sahur 15 menit. Waktu subuh masih ada 15 menit lagi. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Boleh nggak habis makan sahur ngerokok? Pak Ganu? Boleh Pak. Siapa yang bilang nggak boleh? Selama rokok itu nggak diharamkan ya Pak ya. Ya kan? Selama rokok itu nggak diharamkan boleh ya Pak Tengku. Boleh aja Pak. Saya sih boleh aja. Karena kan orang perokok itu prinsipnya luar biasa Pak. Kata perokok bilang begini, secangkir kopi menghadirkan inspirasi, sebatang rokok bisa menenangkan hati. Itu prinsip rokok, saya nggak tahu juga. Dan saya ya salut sama perokok. Kenapa? Karena iman dan tawakalnya sama Allah itu paling luar biasa melebihi kita Pak. Kenapa iman dan tawakalnya luar biasa? Ya udah jelas-jelas ditulis rokok itu dapat membunuhmu. Tapi dia yakin sama Allah yang membunuh bukan rokok, tapi yang membunuh Allah Subhanahu wa taala. Wih, tuh mantap rokok. Kata perokok bilang Pak, dia bilang begini, saya nggak tahu juga. Sebenarnya ini kita nggak mau ngerokok, kalau bisa tuh pabrik rokok saya bakar katanya. Karena kalau bakar pabrik rokok itu kan melanggar undang-undang, kita bisa kena hukum. Karena kalau kita bakar pabrik rokok melanggar undang-undang, kena hukum, kita bisa di penjara. Maka saya bakar aja rokoknya satu-satu itu. Satu persatu saya bakar. Itu mah bukan dibakar, diisep namanya. Nun sewu nih yang ngerokok. Kata orang Betawi bilang gini Pak, ada kutu di dalam kebaya, hewan landak tajam bulunya. Rokok itu nggak berbahaya selama nggak dikasih koreknya, gitu aja. Diapain dong, dikunyah aja. Nun sewu. Boleh nggak habis sahur ngerokok? Apa yang harus dilakukan setelah makan sahur nih Pak, yang sering lupa, yang sering dilupakan oleh umat Islam? Ada waktu yang sangat mustajabah, ada yang sangat waktu yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waktu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 10 menit atau 15 menit sebelum datangnya waktu subuh. Apa itu? Kata Allah di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wabil asharihum yastaghfirun, dan hendaknya di waktu sahur kata Allah kalian beristighfar. Tuh Pak, Allah yang perintahin Pak, beristighfar di waktu sahur, mengucapkan astagfirullahalazim, astagfirullah. Bapak habis makan sahur selesai, ibu jangan cuci piring dulu Bu, cuci piring nanti belakangan habis subuh. Karena memang ini yang dianjurkan oleh Allah dan banyak dilupakan oleh umat Islam, yaitu beristighfar di waktu sahur. Kenapa kok istighfar dianjurkan di waktu sahur, padahal kan istighfar harusnya dianjurkan di setiap waktu? Karena hadir rahimakumullah dijelaskan oleh seorang ulama, Nasim Makarim As-Sayraji dalam kitabnya Al-Amsalu fi Tafsiri Kitabillah Al-Munazzal berkata, kenapa kok istighfar diisyaratkan di waktu sahur? Karena waktu sahur adalah waktu yang tenang, tidak banyak aktivitas dunia ketika itu, maka dianjurkan Pak istighfar di waktu sahur. Dan hadirin rahimakumullah, di waktu sahur itu adalah turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Artinya Allah turun, bukan Allahnya yang turun Pak, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada waktu sahur. Nah kata Allah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqulu, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sahur itu sepertiga malam terakhir ya. Kemudian Allah berkata kepada hamba-hambanya Pak, ketika Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, apa kata Allah? Yad'uni fa astajiba lahu, barang siapa yang berdoa di waktu sahur maka doanya pasti aku kabulkan, kata Allah ya. Kemudian kata Allah, may yas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang minta sama aku, minta apapun, maka permintaannya pasti aku kabulkan, ya kata Allah. Kemudian ya may yastaghfiruni fa'aghfir lahu, barang siapa yang beristighfar di waktu sahur pasti dosa-dosanya aku akan ampuni oleh Allah Subhanahu, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak, jadi doa itu jangan minta cepat. Katanya doa habis sahur dikabulin sama Allah, kok habis subuh kagak dikabulin? Saya minta mobil, kok mobil kagak datang? Nggak bisa gitu Pak ya. Doa itu Pak ada waktunya, dan kata Allah, ud'uni astajib lakum, doalah kamu kepadaku, minta pasti Pak
Kata Allah pasti, nggak mungkin enggak. Pasti dikabulin. Kalau nggak dikabulin di dunia, dikabulin di akhirat. Kalau nggak dikabulin apa yang kita minta, bentuk yang lain yang Allah kasih, Pak. Itu kan. Makanya doa itu jangan instan. Ada nih, Pak. Mohon maaf, saya nggak ada Cigareng kan sini namanya. Ini cuma intermezzo aja, Pak. Ada Cigareng, Pak, minta doa sama Allah. Mintanya instan, minta cepat sama Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang cuma sekedar kipas-kipas saja, tapi duit mendatangiku ya Allah. Ini kata Cigareng, Pak. Ya, nggak lama kemudian akhirnya Cigareng jadi apa? Tukang sate keliling, Pak. Kata Allah kan kata kipas-kipas doang, duit datang. Jadi tukang sate keliling dia. Akhirnya dia nyesel. Kata Cigareng, ya Allah bukan ini maksud saya ya Allah. Kalau gitu jadikanlah ya Allah saya ini orang yang bisa memerintahkan seluruh orang kaya ya Allah. Orang kaya tunduk sama perintah saya ya Allah. Nggak lama kemudian, Pak, akhirnya Cigareng jadi apa? Tukang parkir di pinggir tuh. Kan merintahin orang kaya itu. Akhirnya kata Cigareng, ya Allah bukan ini ya Allah. Kalau gitu jadiinlah ya Allah saya ini, Pak, orang yang cuma duduk aja, kata Cigareng deh. Tapi duit datang ya Allah, cuma duduk doang, Pak. Duit datang tapi duduk doang tapi duit datang. Akhirnya nggak lama kemudian jadi apa? Bukan pengemis. Penjaga toilet di terminal, duduk doang kan duit. Akhirnya hadir rahimakumullah, kata Cigareng, ya Allah bukan ini ya Allah. Kalau gitu jadiin saya orang yang berwibawa, ditakutin banyak orang ya Allah. Akhirnya nggak lama kemudian Cigareng akhirnya jadi apa, Pak? Debt collector. Ya kan ditakutin sama orang. Nyesel lagi tuh Cigareng, ya Allah bukan ini. Ya Allah. Akhirnya Cigareng doa yang terakhir nih, ya Allah saya minta. Kalau gitu jadikanlah saya ya Allah seorang laki-laki yang selalu dikelilingi banyak wanita. Dia capek minta duit, Pak, sama Allah. Akhirnya minta jadi laki-laki yang selalu dikelilingi oleh banyak wanita. Nggak lama kemudian akhirnya, Bu, Cigareng jadi apa, Bu? Tukang sayur keliling. Itu kalau doa mau ini cuma intermezzo doang ya. Jadi hadirin rahimakumullah, beristighfar di waktu sahur. Mohon ampun sama Allah, Pak. Kita mulai kerjain, Pak, nanti malam tuh. Habis sahur, Bapak yang biasa pegang tasbih, kalau enggak tanpa tasbih, pokoknya beristighfar. Dan yang lebih afdol sayyidul istighfar. Apa itu sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasul, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu pagi, kemudian di siang harinya dia meninggal dunia, maka pasti dia masuk ke dalam surga. Dan kata Rasul, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di sore hari, kemudian malam harinya dia meninggal dunia, pasti dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan, Pak, setiap ba'da subuh dan ba'da asar atau ba'da maghrib membaca sayyidul istighfar. Hadirin rahimakumullah, ini Nabi Daud pernah nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, waktu malam manakah yang paling mustajab? Dan ini ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya yang berjudul Az-Zuhud. Diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hambal percakapan antara Nabi Daud dengan malaikat Jibril. Ya Jibril, waktu malam mana yang paling mustajab, yang paling diijabah oleh Allah? Kemudian kata Jibril, la adri, wahai Daud, saya nggak tahu wahai Daud, waktu malam mana yang paling istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu malam mana yang paling utama, kata Nabi Daud. Kata Jibril, aku nggak tahu ya Daud, waktu malam mana yang paling utama. Tapi kata Jibril, kata malaikat Jibril, ketika di sepertiga malam terakhir di waktu sahar, yang aku tahu itu arasnya Allah berguncang. Tuh. Jibril nggak tahu ketika ditanya oleh Nabi Daud tentang waktu malam mana yang paling utama. Tapi kata Jibril berkata kepada Nabi Daud, tapi wahai Daud, yang aku tahu ketika di sepertiga malam terakhir dan di waktu sahar itu arasnya Allah Subhanahu wa taala berguncang. Kata Nabi Daud, mungkin ini adalah waktu yang paling utama. Bapak, Jibril nggak tahu, tapi Jibril cerita kalau di sepertiga malam terakhir arasnya Allah berguncang. Itu yang dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu, Pak, ya. Jadi yang pertama waktu malam mulai Isya sampai sahar. Yang kedua waktu sahar dari mulai
Kita makan sahur sampai dengan menjelang waktu subuh. Dan yang ketiga, ibadah di waktu siang. Apa itu ibadah di waktu siang? Hadisnya jelas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah waktu siang? Banyak. Makanya Pak dicatat Pak, ibadah siang itu dicatat salat-salat sunnah Pak. Apa itu salat-salat sunnah yang dianjurkan di dalam Islam? Bapak catat. Ada salat suruk atau salat isyraq. Kemudian ada salat duha, kemudian ada salat qobliyah dan ba'diyah. Semuanya dicatat Pak. Nanti jangan sampai ditinggalin ini yang sunnah di bulan suci Ramadan. Ya, karena yang sunnah diganjar pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak, kalau Bapak udah terbiasa melaksanakan salat sunnah, Bapak nanti gelisah ketika ketinggalan salat sunnah. Ya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, itu ibadah di waktu siang. Dan ibadah di waktu siang salah satu diantaranya adalah menyegerakan berbuka. Kalau sahur sunnahnya dilambatin, tapi kalau buka sunnahnya dicepetin. Jangan mentang-mentang masih kuat, nanti aja saya bukanya habis tarawih. Gak bisa, sunnahnya disegerakan. Dan berbuka bukan dengan yang manis. Itu gak ada dalilnya Pak. Bahkan di hadis palsu aja kagak ada dalilnya. Itu dalilnya perusahaan sirup. Hah? Memang kagak ada dalilnya. Berbuka dengan yang manis itu kagak ada ya dokter. Biasa dokter-dokter pada paham. Nggak ada dalilnya berbukalah dengan yang manis. Makanya ibu-ibu kalau mau buka pakai air putih ngeliatin saya Pak. Katanya berbuka dengan yang manis, gitu kan. Jadi nggak ada Pak. Kata Rasul berbukalah dengan korma dan air putih. Kalau kamu nggak punya korma, cukup minum air putih. Itu kata Rasul. Itu dalil yang sahih Pak. Bukan berbuka dengan yang manis. Ya, sekali lagi. Makanya saya Pak udah 2 tahun ini nggak pernah minum sirup Pak. Kenapa? Karena bukan diabetes. Karena memang tidak mau menjalankan yang itu. Saya berbuka selalu dengan korma dan air putih 2 tahun belakangan ini. Nah, kiasnya salah. Disangkanya kalau nggak punya korma, nggak ketemu yang manis, ganti yang. Nah itu dia. Ya itu perusahaan-perusahaan air minum Pak. Ya air minum yang manis-manis. Ya saya nggak sebutin mereknya apa. Ya kan, mereka kiasnya salah. Ya mengkias tapi kiasnya salah. Berbukalah karena dia beranggapan berprinsip korma itu manis, ya kan? Jadi kalau nggak ada korma, cuma air putih doang, cari yang manis. Bahkan kata almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain, beliau mengatakan berbukalah dengan sesuatu yang tidak dibakar dengan api. Nah, berbukalah dengan sesuatu yang tidak dibakar dengan api. Apa yang tidak dibakar dengan api Pak? Selain korma ada buah-buahan sama air putih. Kalau sirup masih ada penyulingannya, betul nggak? Dibakar. Kalau Bapak apalagi favoritnya di sini gorengan, ya kan? Wah, ya kan? Kalau tanpa gorengan itu nggak afdol ya. Ya, itu Pak ya. Jadi berbuka bukan dengan yang manis tapi dengan korma dan air putih. Dan ada waktu-waktu yang mustajabah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebelum berbuka dan pas berbuka Bapak doa. Makanya Pak, saya alhamdulillah bertahun-tahun setiap berbuka kumpulin Pak semua anak-anak saya. Ganti-gantian tuh doanya, nanti si kakak, si ade, yang ini diganti-gantian Pak. Ya. Sebelum berbuka 5 menit Bapak sebelum berbuka kumpul keluarga doa minta sama Allah. 5 menit sebelum berbuka. Bukannya dalilnya ada doa yang selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kamu berbuka. Bahkan ketika berbuka aja kita lupa doa sama Allah Pak. Saya mau tanya, doa berbuka puasa itu apa? Allahumma laka sumtu. Saya mau tanya sekarang, doanya dibaca Bapak habis makan apa sebelum makan? Hah? Sebelum. Bapak mau tahu artinya apa itu Allahumma laka sumtu? Ya Allah, apa? Ya Allah, dengan berkah rizkimu aku telah berbuka. Kalau Bapak sebelum makan aku telah berbuka, udah buka belum? Belum. Jadi Bapak baca doa mau makan itu Allahumma barik lana. Nanti Bapak setelah buka Pak makan korma baru baca doa. Ini makanya dianjurkan oleh Rasul. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya. Setelah berbuka.
Jangan salah kaprah Pak. Karena dari itu ada apa namanya artinya, ya Allah dengan rizkimu aku telah berbuka puasa, dan dengan rizkimu ya Allah, ya aku telah beriman kepadamu ya Allah. Telah berbuka Pak. Dalilnya bukan aku akan berbuka puasa, bukan. Ketika Bapak berbuka baca bismillah atau baca doa makan, Allahumma barik lana atau bismillahirrahmanirrahim. Setelah Bapak makan korma baru Bapak doa, dan itu adalah doa yang diijabah sama Allah waktu ketika berbuka puasa. Tapi biasanya orang suka lupa, saking asiknya buka, udah ada gorengan, ada pacar Cina kan, ada timun suri, bingung mencari yang mana, doanya sampai lupa Pak. Nah. Jadi hadirin rahimakumullah, itu yang dianjurkan ibadah di dalam agama Islam, yaitu terbagi 3. Waktunya adalah waktu malam, kemudian waktu sahar, kemudian waktu siang. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun ini, yaitu di 1443, Allah terima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa awal Ramadan, dan ini dianjurkan oleh Rasul, hadisnya sahih di riwayat Imam At-Tirmizi. Ya Pak, kita baca doa supaya apa? Supaya nanti kita disehatkan sama Allah. Karena kadang ada orang yang nggak biasa puasa, tiba-tiba tengah-tengah puasa sakit. Ada orang yang nggak biasa qiyamul lail, tiba-tiba di tengah-tengah qiyamul lail dia sakit Pak. Makanya kata Rasul, doa sebelum Ramadan. Hadisnya sahih, nanti kita baca bareng-bareng. Kemudian kata Rasulullah Muhammad SAW, ada juga orang kemudian tiba-tiba di tengah-tengah Ramadan dia mau puasa Pak, benar-benar mau puasa, benar-benar mau qiyamul lail, tiba-tiba dikasih kecelakaan sama Allah. Makanya kata Rasul, baca doa ini agar terhindar dari sakit, agar terhindar dari segala musibah, sehingga Ramadan kita berjalan dengan baik. Ini kata Rasul. Ya, jangan pakai amin Pak, kita doa dulu. Doanya nanti, aminnya nanti habis doa. Saya baca, nanti Bapak ikutin. Ini dianjurkan sama Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Sekali lagi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Amin ya rabbal alamin. Artinya saya artiin Pak, ya Allah, di bulan Ramadan ini kami mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami dengan penuh ketenteraman dan juga penuh ketenangan, dan juga kami mohon hadirkan di awal Ramadan ini dengan penuh kekuatan iman. Kalau nggak pakai iman Pak, susah Ramadan. Bapak kerja di kantor, lihat sebelah karyawati pakai rok pendek non muslim, itu kalau nggak ada iman Pak susah. Maka sama Allah minta kekuatan iman. Makanya Bapak kalau lagi beli di bundaran nanti Ramadan, itu yang jualan bukan orang muslim pakai kerudung semua Pak, itu ada orang non muslim yang jualan, kadang pakai you can see. Tahu Pak Ganu sering beli ya? Bener Pak, karena disebut bulan berkah, semuanya berkah ya. Tukang cat aja berkah, tukang AC aja berkah, orang bersihin AC mau lebaran, orang mau ngecat mau lebaran, betul gak, ngecat rumah, makanya disebut bulan berkah Pak. Sampai orang kafir pun, orang non muslim pun ambil keberkahan. Makanya kata Rasul, minta kekuatan iman. Tanpa iman kita nggak bisa menjalani bulan suci Ramadan. Kemudian, dan mohon aku minta sehat dan selamat di bulan Ramadan. Itu kata Rasul, selama bulan Ramadan minta sehat dan selamat. Yang tadi saya ceritain, ada orang yang mau full puasa tapi ternyata nggak dikasih sehat sama Allah. Yang kemudian yang terakhir, dan aku minta dikuatkan Islamku nanti di bulan Ramadan. Tuhanku, aku ini berpuasa atau menjalankan ibadah di bulan Ramadan tadi, Rabbi, karena Tuhanku, wa rabbukallah, dan karena Tuhanmu. Gitu. Itu Pak doanya ya Pak ya. Mudah-mudahan di awal Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi diri kita. Karena 2 tahun Pak, 2 tahun capek kita Pak Ramadan tanpa kualitas ibadah di hadapan Allah, betul gak? Harus jarak,
Masjid juga nggak boleh rame-rame, ya kan? Itu 2 tahun belakangan ini, Pak. Makanya kalau kita menganggap Ramadan ini belum baik, maka kita harus perbaiki Ramadan di tahun ini, Pak. Kalau kita menganggap Ramadan kita tidak berkualitas 2 tahun belakangan ini, maka Ramadan tahun ini kita janji niat sama Allah agar Ramadan kita ini berkualitas di hadapan Allah. Dan Ramadan tidak datang 2 kali dalam setahun. Ramadan hanya datang 1 kali dalam setahun, Pak. Kalau kita nggak sungguh-sungguh Ramadan tahun ini, Pak, kita harus nunggu Ramadan tahun berikutnya. Tapi Ramadan tahun berikutnya, Pak, belum tentu umur kita panjang. Maka kita niatkan sama Allah, Pak, ya Allah, saya udah capek nih, ya Allah, Ramadan 2 tahun kemarin saya nggak bisa ibadah di masjid, saya nggak bisa qiyamul lail di masjid, saya nggak bisa kumpul-kumpul bareng jamaah di masjid. Maka saya niatkan, ya Allah, Ramadan tahun ini saya benar-benar, ya Allah, saya insaf, ya Allah, saya mau full ibadah kepadamu, ya Allah. Tuh, Pak, kita niatkan. Maka dibikin jadwal kita harus tidur jam berapa, bangun jam berapa, Pak. Harus dibikin jadwal, Pak. Kalau nggak ada motivasi bagi diri kita, betul nggak, Pak? Kalau nggak bawaannya tidur terus. Nggak ada, Pak, dalilnya orang yang tidur di bulan Ramadan itu ibadah. Ya, nggak ada dalilnya, Pak. Kadang dalil-dalil palsu ini dipakai di bulan Ramadan. Nggak ada dalilnya. Kenapa disuruh tidur? Agar tidak maksiat mata kita, Pak. Daripada mata kita maksiat, mendingan tidur. Tapi jangan tidur terus-menerus, betul nggak, Pak? Supaya mata kita ini nggak maksiat di bulan Ramadan, Pak, maka dianjurkan tidur. Tapi jangan tidur terus-menerus. Kita catat, Pak. Kalau Bapak mau khatam Al-Quran, hadir rahimakumullah, di bulan Ramadan 1 kali, maka Bapak di setiap sholat harus baca 2 lembar. Insya Allah khatam dalam bulan Ramadan 1 kali. Kalau Bapak mau khatam Al-Quran 2 kali, maka setiap sholat baca 4 lembar. Catat, Pak. Khatam 2 kali di bulan Ramadan. Kalau Bapak mau khatam di bulan Ramadan 3 kali, berapa lembar? 6 lembar. Setiap habis sholat. Loh, Pak. Catat, Pak, ya, rugi, Pak, umur kita yang udah 60 tahun, 50 tahun, Pak, kalau nggak maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan ini, Pak, Ramadan, wah, bulan biasa, bulan yang hebat. Nggak ada keuntungan yang paling hebat kecuali di bulan Ramadan. Nggak ada keuntungan yang paling dahsyat kecuali bulan Ramadan. Hadir rahimakumullah. Jangan sampai masjid ini cuma ramai seminggu doang, Pak. Betul nggak? Padahal endingnya yang Allah lihat di mana? Di terakhir, bukan di awal. Walaupun di awal juga dinilai oleh Allah, Pak. Tapi Allah lihat endingnya nanti, Pak. Ya, saya selalu ingatkan di mana-mana, jangan sampai masjid cuma di awal doang. Dan itu menjadi tren sekarang. Ya, menjadi tren, Pak. Jangan kita buat tren yang baru, kita buat tren yang lama. Apa? Ketika sahabat di 10 terakhir berbondong-bondong, Bapak yang udah punya jadwal mudik, tolong mudiknya ditunda dulu nanti setelah Lebaran. Ini saya anjurkan, Pak. Bukannya nggak boleh mudik, boleh. Tapi setelah Lebaran sayang, Pak. Sayang, saya bilang. Sayang. Bapak yang perjalanan jauh, Pak, Bapak udah 28 hari nih berpuasa, tiba-tiba mudik 1 hari, ya, kemudian Bapak nggak puasa karena capek dan lain sebagainya. Itu di akhir kita nanti, Pak, dinilai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya anjurkan mudiknya nanti setelah Lebaran, karena biar Ramadan kita maksimal, Pak. Rugi kalau seandainya tahun depan nanti ada virus yang baru lagi, Bapak nggak bisa ke masjid, gimana? Betul nggak, Pak? Mumpung ini sekarang ini dikasih fasilitas sama Allah, dikasih kemudahan sama Allah. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh kita niatkan dalam hati bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Kita ajak anak dan keluarga kita ajak anak, ajak istri kita ajak anak-anak kita untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan. Kita siarkan, Pak, setiap masjid. Alhamdulillah, ya, nanti malam kita jelasin lagi nih kelamaan, ya tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Demikian, insya Allah. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya. Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada 2 pertanyaan masalah ibadah malam. Pertama, yang kalau misalnya kita qiyamul lail atau tahajud, itu kita megang mushaf boleh atau tidak, Ustaz? Yang kedua, misalnya kita untuk tahajud, kemudian kan ada waktu sahar ya, yang 30 menit atau 20 menit sebelum subuh. Apabila kita malam itu telat bangun misalnya, dan bangunnya di waktu sahar itu, boleh nggak kita salat tahajud? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah boleh qiyamul lail pegang mushaf? Kalau pegang mushaf, qiyamul lail diperbolehkan untuk melatih diri, Pak. Ya. Dan jadi imam pun juga boleh, tapi jangan jadi imam yang baru belajar Al-Quran. Bawa mushaf, di depan ada mushaf. Misalkan ada masjid, mohon maaf, kadang ya udah yang jadi imam qiyamul lail kita aja lah. Yang baru belajar Al-Quran, Iqra 4, Iqra rumah jadi imam juga.
Bismillah. Ntar kan jangan ya, yang udah lancar. Mau buat memperlancar imam bacaan ini biar memperbanyak bacaan, boleh. Mushafnya ditaruh di depan dan kita pun boleh pegang mushaf. Ya karena itu salat sunnah ya. Tapi jangan terlalu banyak gerakan Pak kalau pegang mushaf itu. Kalau pegang mushaf jangan terlalu banyak gerakan, dan nanti kalau pegang mushaf Al-Qur'an ya, mushafnya itu jangan taruh di bawah. Nanti pas lagi taruh jadi di kantong, taruh di kantongannya. Taruh di kantong yang atas. Buat apa? Memuliakan Al-Qur'an. Boleh megang mushaf agar bacaan kita lebih kelihatannya lebih banyak dan menjalankan sunnah Rasul. Ya, boleh. Kemudian yang kedua, ketika kita bangun di waktu sahar, boleh gak kita salat tahajud? Ya boleh. Cuma jangan sampai lupa sahurnya. Ya, salat tahajud udah kesiangan, apa dulu yang diutamain? Sahurnya dulu. Ya. Kalau seandainya lagi bulan Ramadan, kalau seandainya kita kesiangan Pak, belum tahajud juga, belum sahur juga, yang diutamain apa dunia dulu? Sahurnya dulu. Karena sahur itu penting nanti buat kita berpuasa di siang harinya. Kemudian kalau seandainya kan tadi saya bilang kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau seandainya kamu khawatir dikit lagi datang waktu subuh, maka sholatlah witir cuma 1 rakaat aja. Sholat qiyamul lailnya boleh, tahajudnya boleh, tapi witirnya jangan panjang-panjang, dan istighfarnya boleh nanti di dalam sholat itu aja. Jadi sholat sahur, setelah itu sholat tahajud, dan istighfarnya nggak sempat istighfar Ustaz, nggak apa-apa, anggap aja kita di dalam sholat itu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu Pak ya. Jadi sahur dulu, kalau udah kesiangan jangan tahajud dulu, yang ada sahur kagak. Kalau bulan suci Ramadan itu aja. Ada lagi yang lain Pak? Yang bertanya lagi? Wah Pak DKM nih. Oh ngumumin. Ya silakan. Izin sebentar Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pencerahan dari Ustadz Anwar pagi ini membuka cakrawala ilmu kita tentang apa itu Ramadan dan ibadah-ibadahnya. Bapak dan Ibu sekalian, izin saya menyampaikan pengumuman mewakili panitia Ramadan Pak Oka di sana, bahwa selama bulan Ramadan kajian subuh kita akan ditingkatkan. Yang tadinya hanya Sabtu, insya Allah menjadi Sabtu dan Ahad. Jadi besok insya Allah akan diisi oleh Ustadz Daniel Barkah. Ustadz Daniel Barkah. Hanya bedanya kalau besok menyediakan sarapan. Beda aja ya. Jadi ini diuji datangnya mau nikmatin sarapan rohani atau sarapan ini gitu. Tapi sarapannya diganti Pak, digeser menjadi maghrib gitu. Jadi kita dan insya Allah akan mulai besok Ahad dan seterusnya sampai akhir Ramadan akan diisi kajian subuh oleh Sabtu dan Ahad. Kemudian nanti di tarawih juga kita akan isi setiap malam ada kultum, dan insya Allah malam perdana nanti akan diisi oleh Ustadz Anwar. Jadi kalau misalnya masih kurang puas, datang lagi nanti malam Pak, dilanjutin ya. Ini memang sengaja kita pilih, kenapa di awal-awal ini kita pilih Ustadz Pantun gitu ya, karena beliau ini sekarang sudah dikenal menjadi Ustadz MRJ, bukan Ustadz Blok U lagi Pak gitu. Saya juga heran kenapa baru dikenal sekarang ya, karena sejak DKM terbentuk beliau memang sudah ada di puncak struktur sebagai penasehat DKM, tapi karena beliau sekarang banyak waktu gitu ya, setelah DKM diestafetkan Blok U di Ustadz yang lainnya. Kemudian memang benar tadi bahwa ada calon mu'alaf gitu ya yang akan berikat di Masjid Al-Atul Jannah. Kita sudah siapkan segala sesuatunya di hari Kamis, tetapi karena luar biasa perjuangannya sehingga sampai sekarang belum tertunda. Insya Allah Allah pilih MRJ menjadi, kita semua menjadi saksi untuk dunia akhirat nanti pendeta ini akan masuk Islam. Kemudian karena mu'alaf, bagi bapak-bapak yang disaran juga dari Ustaz Anwar yang mau memberikan hadiah ya, karena ini juga salah satu yang boleh menerima zakat mal ya Ustaz ya. Ini selama bulan Ramadan berkah, silakan titip ke DKM. Untuk DKM sendiri sudah mempersiapkan ketika hari Kamis. Jadi kita menunggu kabarnya Ustaz. Ya, kalau bulan Ramadan jadi berkah. Lebih berkah lagi nanti malam diisi tarawihnya Ustaz Anwar. Gitu, itu berkah. Jadi itu aja Bapak yang kami sampaikan, dan selama kegiatan bulan Ramadan ini kita isi dengan kegiatan sangat padat ya. Nanti ada santunan yatim piatu, kemudian ada nuzulul Quran, kemudian Ustadz Mujib juga akan memimpin minimal kita khatam
2 kali di MRJ minimal, tetapi bisa 6 kali di rumah gitu ya. Seperti tadi Ustaz kemarin. Itu saja. Dan untuk malam ini, jadi sejak awal Bapak-bapak dan Ibu, kita sudah menetapkan DKM ini akan memulai puasa, akan mulai 1 Ramadan itu mengikuti pengumuman pemerintah. Jadi DKM kenapa baru nanti malam mengadakan taraweh? Karena puasanya besok Ahad. Jadi bagi saudara-saudara kita yang sudah mulai puasa hari ini, ya nggak apa-apa, mungkin ada dalilnya juga. Jadi kita saling menghormatin. Dan mohon maaf juga karena hari ini kita belum mulai puasa, maka hari ini pun masih ada sarapan. Gitu. Jadi barokah juga gitu ya. Insya Allah, alhamdulillah sudah disiapin ibu-ibu. Itu saja pengumuman dari KM mewakili DKN dan mewakili panitia. Nanti detailnya lagi mungkin akan disampaikan nanti malam. Begitu. Terima kasih. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini nggak usah direkam dulu.